Oke, halo, selamat sore teman-teman yang join di Zoom dan juga mungkin dari teman-teman yang lihat nonton dari Instagram. Selamat datang di video BNCC Bandung CSR 2021. Nah, pada challenge day pertama ini, aku tuh ingin membawakan materi nih mengenai Introduction to Machine Learning. Nah, tapi sebelumnya mungkin kenalin dulu, nama aku Stan Wesley, aku dari BNCC Region Bandung. Oke, kita next. Nah, di sini tuh ada outline yang bakal kita pelajarin gitu mengenai machine learning ini. Yang pertama tuh adalah apa sih itu machine learning. Jadi nanti kita bakal bahas singkat lah ya apa itu machine learning. Lalu ada cara gitu machine learning tersebut belajar. Nanti itu kalau nggak salah aku bakal dibagi dua gitu. Jadi ada dua cara dia belajar. Dan yang terakhir itu ada bagaimana sih cara machine learning tersebut bekerja. Step-stepnya tuh kayak gimana. Nah, kita lihat dulu nih, dari what is machine learning. Jadi, machine learning itu tuh bisa dilihat dari sini, machine learning adalah mesin yang mampu belajar dengan sendirinya, tanpa ada arahan dari penggunanya. Jadi, machine learning itu adalah mesin yang dapat menganalisa dan mempelajari data-data yang kita berikan atau yang bisa mereka kolek sendiri. Nah, lalu dari data tersebut dapat diterapkan untuk kegunaannya. Mungkin aku ambil contoh yang lumayan kerennya itu ada namanya machine learning Deep Blue. Jadi machine learning Deep Blue ini tuh adalah machine learning yang dikhususkan untuk belajar main catur. Di mana dia tuh dikasih data-data gitu kayak kalau musuhnya move ke sini, ini ada kayak banyak data tentang permainan catur dianalisis, dia tuh bisa memberikan kesimpulan rute terbaik gitu buat melawan musuhnya tersebut. Dan Deep Blue ini tuh udah dites melawan master catur, dan Deep Blue ini menang lawan orang paling hebat main catur di dunia lah, kurang lebih kayak gitu. Atau mungkin nih, kalau kalian mau ngambil simpelnya gitu, nggak mau yang susah-susah dan nggak pernah lihat kayak Deep Blue tadi, filter kalian di Instagram yang bisa ngedeteksi muka, itu juga termasuk machine learning untuk ngedeteksi muka, kayak gitu. Aku next ya. Nah, di sini tuh ada gimana sih cara machine learning belajar. Jadi, cara mereka belajar tuh dibagi dua, yaitu supervised learning dan unsupervised learning, di mana keduanya ini tuh sama-sama sebenarnya dapat menganalisa dan mempelajari data. Cuman bedanya, kalau di supervised learning, datanya tuh udah dikasih label. Sedangkan kalau di unsupervised learning, datanya belum dikasih label, dan dari si machine learning sendiri itu yang harus memberikan labelnya itu. Nah, mungkin aku ambil contoh dari supervised learning. Misal nih, kalau ada machine learning untuk menganalisis dan mengelompokkan video. Kalau dari supervised learning, film kayak Jumanji yang baru itu tuh termasuk ke dalam adventure dan komedi gitu. Komedinya udah kita kasih label. Sedangkan kalau di unsupervised learning, Jumanji tuh bakal kedetek sebagai adventure doang kalau dilihat dari isi filmnya, seperti itu. Nah, mungkin berikutnya ini tuh ada gimana sih cara machine learning ini bekerja? Nah, yang pertama, sebenarnya ya, kerjaannya itu antara dari kita atau enggak dari program yang kita buat, yaitu adalah kita input data atau kita ngumpulin data. Nah, data-data yang kita input, habis itu dieksplorasi dulu, mana aja yang menurut kita perlu nih ditambahin atau yang perlu dihilangkan. Misal nih, kalau pengen ngumpulin data buat machine learning ngedeteksi muka orang, kita tuh perlu ngumpulin banyak nih foto-foto muka orang, baik dari sisi depan, sisi samping, atau sisi atasnya gitu juga. Nah, kita tuh harus ngumpul-ngumpulin data-data tersebut. Setelah dikumpulin, kita tuh ini ngetrain lah, bisa dibilang jadiin satu dulu, dijadikan ke satu folder atau ke satu file, lalu data tersebut di-train gitu. Yang kita bisa lihat di sini training data. Nah, training datanya tuh menggunakan adalah machine learning algoritma, bisa dipakai di sana. Lalu setelah datanya selesai, kita bisa panggil di algoritma kita, lalu algoritma kita tuh bisa memprediksi apa nanti habis setelah ini contohnya bakal lebih kebayang, memprediksi dari model tersebut, lalu mengeluarkan hasilnya. Mungkin aku rada contohin di sini. Jadi ini tuh ada example gitu ya, dari aplikasi machine learning. Jadi kemarin aku nyoba bikin machine learning untuk ngedeteksi apakah seseorang menggunakan masker atau tidak. Nah, di sini tuh aku membuat dua dataset gitu. Aku ngumpulin dua data. Jadi nanti terjadi dua model, di mana model pertama adalah model orang pakai masker, dan model kedua adalah orang nggak pakai masker gitu. Nah, nanti di machine learning
setelah di training, jadi model tersebut, jadi model pakai masker dan model nggak pakai masker. Nah, nanti dua model tersebut kita masukkan ke machine learning algorithm, lalu dari machine learning algorithm itu bakal diprediksi gitu. Kira-kira foto terbaru atau deteksi terbaru itu orangnya lebih cocok kemana? Apa lebih cocok ke model pakai masker atau lebih cocok ke model nggak pakai masker? Kayak gitu. Lalu nanti ditampilin di yang evaluate gitu. Kayak gini paling. Mungkin itu contoh singkatnya. Nah, paling segitu aja sih penjelasan aku untuk machine learning. Kira-kira dari teman-teman ini ada yang mau ditanya nggak nih? Dari teman-teman yang ada di Zoom. Paham, paham. Oh, Paham. ya udah paham ya. Oke, paling mungkin kalau artinya yang di Zoom udah paham, paling sekian lah ya penjelasan dari aku. Mohon maaf kalau sampai ada kesalahan kata atau penjelasan yang memusingkan. Buat teman-teman nih yang nonton dari Instagram, boleh nih ditanya-tanya di kolom komentar, nanti akan aku coba jawab. Paling sekian dari aku, terima kasih.